Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Guru semua dan atas izin yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di TK Khotijah Hojak Lor. Sebelumnya, ibu-ibu sudah mendengar budaya positif apa belum ya? Sudah ya mungkin ya? Ada yang belum? Sebelumnya kita ice breaking dulu sebentar ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Semangat. Semangat Tepuk semangat. Ha. Oke, yuk kita mulai ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan budaya positif itu apa? Untuk menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah seperti yang tercantum pada profil pelajar Pancasila. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Nah, nilai-nilai dan kebiasaan baik yang dikembangkan di lingkungan sekolah agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Budaya positif mungkin sudah terbiasa di sekolah kita ya Bu ya, seperti nilai-nilai kebajikan yang kita seperti sopan santun, terus apalagi toleransi. Nah, konsep-konsep inti budaya positif itu yang pertama kita membahas yang pertama perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila kemarin enten pinten nggih Bu? 6 nggih. 6 nggih. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ya mandiri, kreatif, apalagi bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global. Ada 6 ya. Disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya kira-kira? Nah, yang positif-positif kan ya? Tentunya yang mengarah kepada yang positif, tidak yang negatif kan? Nah, kebaikan, betul. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdaya peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini tidak mengharapkan imbalan ya Bu ya. Kalau mengharapkan imbalan itu namanya apa ya? Nah, kita sebagai peserta didik itu harus bisa menumbuhkan motivasi diri anak itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain atau seperti mengharapkan imbalan atau penghargaan. Diharapkan peserta didik itu menumbuhkan disiplin positifnya dari dalam dirinya sendiri, yaitu dari motivasi intrinsik itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira ada yang tahu enggak apa kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Bu Sari, ya, makanan, tempat tinggal, kasih sayang. dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya Bu? Butuh makan, kasih sayang, ya, kebebasan, butuh dicintai juga ya. Nah, kira-kira kalau ada murid yang seperti ini, biasanya nangis di kelas, itu kan biasanya kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Seperti kebutuhan dasar ada 5. Nah, 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Benar yang dikatakan Bu Sari tadi, ada butuh makan, butuh tempat tinggal, kesehatan, pakaian, dan keamanan. Nah, seperti sandang, pangan, papan itulah Bu ya, untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, kebebasan, mandiri dan memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain, humor, tertawa, antusiasme. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang di sini yang dimaksudkan itu semua kan mempunyai motivasi sendiri-sendiri nggih. Seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kalau seperti anak PAUD ya, kalau anak PAUD itu kalau belajar biasanya nanti kalau kamu tidak belajar, kamu tidak dapat ini hadiah gitu ya. Nanti kalau kita bintangnya habis atau hadiahnya habis, nah anak-anak merasa tidak semangat lagi belajar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, nah seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita mengharapkan anak itu mempunyai motivasi dari diri sendiri, tumbuh dari dirinya sendiri. Kalau untuk aku takut nanti sama Bu Sari tidak dikasih hadiah, nanti sama Bu Rokah tidak dikasih bintang. Nah, ini kira-kira
motivasi dari intrinsik apa luar, ekstrinsik? Dari luar ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga motivasi ya dari luar. Kemudian kalau untuk menjadi aku nanti kalau tidak belajar, akibatnya saya nanti tidak naik kelas, terus itu timbul dari aku tidak belajar nanti tidak naik kelas, jadi aku harus belajar. Nah itu kan tumbuh dari motivasi dari diri sendiri, itu namanya motivasi intrinsik. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, langsung ya Bu ya. Kalau hukuman itu, kalau anak-anak biasanya apa ya kira-kira hukumannya? Menyanyi ya. Tapi kalau menyanyi itu konsekuensi. Kalau kamu nanti tidak selesai mengerjakan, kamu menyanyi kan biasanya seperti itu ya kalau anak PAUD ya. Itu bukan hukuman. Kalau hukuman itu tidak terencana. Kalau tidak mengerjakan tugas langsung maju ke depan, seperti apa itu, kaki diangkat apa ke depan, disuruh maju berdiri. Nah itu termasuk hukuman kan. Nah kalau anak PAUD biasanya kan suruh nyanyi apa itu ya, itu konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, biasanya itu langsung dari bu gurunya, tidak ada kesepakatan dari murid, berupa fisik atau psikis hukuman. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau tadi seperti tidak mengerjakan tugas, nanti kan konsekuensinya seperti menyanyi. Nah, itu konsekuensi, itu kesepakatan satu kelas. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses yang kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti dibahas di belakang ya Bu, restitusi. Selanjutnya yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer. Kira-kira ibu guru semua ini posisi kontrolnya sudah seperti apa? Penghukum kah? Apa teman? Pemantau? Apa teman. Coba kalau Bu Yanti. Posisi kontrolnya seperti apa ya? Kalau saya itu sebagai manajer ya Bu ya. Burukah coba seperti posisi kontrolnya sekarang jadi posisi yang seperti apa? Buat merasa bersalah. Kalau Bu Emi, Pemantau. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya, murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, kalau penghukum berdiri dengan memegang telinga di depan kelas atau berlari mengelilingi lapangan. Nah, itu posisinya seperti posisi kontrol penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, sudah berkali-kali ibu mengingatkan kamu, tapi kamu selalu mengecewakan ibu, itu membuat merasa bersalah. Teman, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai ibu ajak bermain bersama. Itu dalam posisi kontrol sebagai
Iya, teman. Kemudian selanjutnya pemantau. Kalau sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya, sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan kelas atau sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, itu sebagai manajer. Kita sebagai pendidik diharapkan sebagai manajer. Kita menanya kesalahan anak dan apa yang dilakukan, terus dalam penyelesaiannya itu seperti apa. Diharapkan sebagai manajer, tapi kita masih kadang merasa ini tadi membuat merasa bersalah, kadang sebagai teman. Posisi kita masih seperti itu. Sekarang diharapkan kita sebagai manajer. Nah, seperti ini. Ibu kecewa sekali dengan kamu, Nak. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kira-kira sebagai guru dalam posisi yang mana? Ibu kecewa sekali dengan kamu, Nak. Apa kira-kira? Membuat merasa bersalah. Ibu kecewa sekali dengan kamu, Nak. Nah, itu biasanya anak merasa bersalah enggak ya? Merasa bersalah ya itu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Seperti tadi, posisi kontrol apa? Sebagai posisi kontrol, sebagai manajer, ya. Lirik. Sebagai posisi kontrol apa? Manajer. Iya, sebagai manajer. Mungkin Bu Yanti sekarang sudah menjadi posisi manajer ya. Diharapkan semua bisa memposisikan diri sebagai manajer. Kita semua bersama-sama ini ya, belajar bersama. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan? Sekarang kok kenapa kok keyakinan? Nah, ada yang tahu? Kenapa kok peraturan? Sekarang kok jadi keyakinan kelas? Kalau peraturan itu biasanya disepakati apa enggak sama orang? Nah, itu kalau peraturan itu satu arah dari bu gurunya saja. Biasanya kalau peraturan itu tanpa melibatkan murid, tanpa melibatkan warga sekolah. Kalau keyakinan itu melibatkan seluruh warga sekolah. Murid diajak untuk mencari apa-apa, keyakinan kelas apa. Nah, itu dilibatkan muridnya ya. Setiap perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, tidak melibatkan anak-anak, bersifat satu arah. Pembentukan keyakinan kelas, kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas saya. Ibu-ibu bisa melakukan di kelasnya masing-masing ya. Seperti langkah-langkahnya bersifat abstrak, tidak terlalu panjang-panjang ya Bu ya, berupa pernyataan universal. 3, dibuat dalam pernyataan yang positif.
sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini anak-anak dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan dulu tuh, kalau sebelum kurikulum merdeka ini peraturan kelas, biasanya kan yang membuat dari gurunya, murid tidak dilibatkan. Contohnya, kalau anak TK itu biasanya kalau buat peraturan kelas, dari kalimat yang negatif berubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya, ada yang tahu? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu diganti menjaga kebersihan. Oh ya, betul. Menjaga kebersihan. Nah, kalau tidak boleh datang terlambat, Ayo datang lebih awal. datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Kalau biasanya lagi bertengkar sama temannya, diganti yang rukun. Ya, betul. Seperti itu. Dibuat yang anak-anak itu mudah dimengerti. Anak-anak itu dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contohnya yang kemarin itu ada anak yang, Bu, saya sama temannya harus rukun. Nah, seperti itu, tidak bertengkar. Itu kita membuat tidak bertengkar itu menjadi rukun. Membuang sampah tadi, membuang sampah sembarangan diganti menjaga kebersihan. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab dengan langkah-langkah. Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi ini, anak-anak tidak, ya kalau langkah-langkahnya itu anak didudukkan, kalau langsung itu tidak bisa ya Ibu. Kita membutuhkan waktu yang menyendiri. Nah, anak-anak kalau ada masalah itu diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kalau ada kasus anak biasanya kalau PAUD itu berebut mainan ya. Berebut mainan dengan temannya. Kenapa kok kamu merebut mainan? Nah, itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan hal itu. Nah, kita bisa menanya kepada anak tersebut, menstabilkan identitas. Yang kedua, segitiga restitusi yang kedua itu langkahnya memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Padahal ibu yakin kamu tidak mungkin melakukannya. Kamu melakukan karena kamu punya alasan. Kenapa kamu membuat kesalahan itu? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah.
Yang ketiga, langkahnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri sendiri, bukan dari luar. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, itu ditanya pada anak-anak, itu menjawab dengan biasanya tumbuh dari dirinya sendiri. Bagaimana kamu memperbaiki semua kesalahanmu? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi anak bisa menjawab alasan-alasan itu dari dirinya sendiri. Kalau tadi ada kasus yang berebut mainan, terus ditanya apa keyakinan kelas. Nah, kita sudah membuat keyakinan kelas tadi kalau berebut mainan itu tidak baik, sama temannya harus rukun. Nah, itu tadi segitiga restitusi. Nah, ini contoh kemarin penerapan segitiga restitusi. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh segitiga restitusi. Kenapa emang lagi masalah apa? Kamu besar. Ya, jadi begitu. Itu juga kesal jika tidak diajak bermain sama teman itu. Ya, apa yang dilakukan Zoya kepada Rara? Dia menangis. Terus, kamu kenapa? Merebutnya Rara. Oh, kamu merebut aja mainan Rara seperti itu ya? Siapa juga yang tidak bisa ya kalau tidak diajak bermain? Ya, itu wajar. Ini diajak bermain seperti teman yang lain. Nah, sekarang kita lihat apakah tindakan Zoya pada permainan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Bisa ya. Apakah tindakan Zoya merebut mainannya Rara itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai ya? Tidak sesuai. Nah, jadi keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan keyakinan Zoya? Seperti itu ya. Terus dirinya yakin kalau misalkan tidak izin itu tidak sesuai kan? Yakin ya. Baik, kita harus bagaimana dengan teman kita? Rukun dan saling menghargai. Ya, saling rukun dan menghargai jalannya. Tidak boleh ambil tanpa harus izin dulu ya. Menurut Zoya, bagaimana cara memperbaiki masalah ini? Zoya minta maaf sama Rara. Zoya bersedia minta maaf sama Rara? Bersedia. Nah, jadi seperti itu ya cara memperbaiki masalah. Jadi sekarang Zoya boleh bermain sama Rara. Oke? Terus nah, itu tadi contoh penerapan dalam segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Alhamdulillah tadi setelah melakukan penerapan segitiga restitusi itu anak-anak yang melakukan kesalahan tadi sudah meminta maaf dan akhirnya bermain bersama lagi. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah?
Alhamdulillah acara diseminasi budaya positif modul 1.4 sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan kesempatan yang pada siang hari ini. Dari saya segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.